Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada semua teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini, tanpa terkecuali saya sangat menghormati dan mentakdiminya. Langsung saja, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi makhorijul huruf, pembagian makhorijul huruf. Ya. Kita fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari sifatul huruf, langkah yang pertama yang harus kita ambil terlebih dahulu, kita harus juga mengetahui makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Tapi di sini saya hanya menjelaskan makhorijul huruf yang pertama. Di sini saya hanya menjelaskan tentang pembagian-pembagiannya secara umum saja. Artinya tidak begitu dibahas secara satu persatu, karena itu materi-materi itu sebenarnya kemarin sudah tersampaikan. Makanya sekarang cuman saya ini dijadikan istilahnya pembuka untuk masuk mempelajari sifatul huruf. Saya kira teman-teman bisa memahaminya. Pertama, menurut Syekh Ibnu Jauzi, makhorijul huruf itu ada 17. Lah, kemudian diringkas menjadi 5 makhraj, yaitu pertama al-jauf, al-halaq, al-lisan, asy-syafatani, al-khayshum. Ini ada 5. Yang pertama itu adalah al-jauf, lubang tenggorokan dan mulut. Lubang tenggorokan dan mulut. Lubang tenggorokan dan mulut. Ini adalah makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Satu. Yang kedua itu adalah al-halaq, tenggorokan. Tenggorokan ini ya, ini adalah makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Dan yang ketiga yaitu adalah lisan, lidah. Lidah kita, ini lidahnya kadang nggak sama ya, ada lidahnya pendek, ada lidahnya panjang, ada lidahnya kadang lebar, ada yang tipis, macam-macam. Ini lidah itu adalah tempat keluarnya huruf. Yang nomor 4 yaitu adalah syafatan. Ini juga makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Syafatan ini kedua bibir, ini adalah tempat keluarnya huruf. Terus yang terakhir yaitu adalah nomor 5, al-khayshum. Khayshum ini adalah pangkal hidung. Pangkal hidung. Ini adalah juga tempat keluarnya huruf. Kenapa kita harus juga mengetahui makhorijul huruf secara umum? Kenapa kita harus juga mengetahui ini? Karena begini, dari adanya pembagian ini, awalnya ini adalah 17 dibagi menjadi 5 ini. Ini ada beberapa tujuan dalam pembagian tersebut. Pertama di sini adalah agar kita mengetahui pengkelompokan huruf-huruf tersebut di bagian mana huruf-huruf ini. Kalau misalkan tenggorokan ini adalah huruf-hurufnya apa saja, berarti tenggorokan yang tenggolong tenggorokan itu huruf apa saja. Misalkan di lisan itu apa saja, huruf-huruf yang ada di lisan itu huruf apa saja. Misalkan kita berbicara syafatain, berarti adalah bibir, berarti huruf-huruf apa saja yang ada di bibir. Itu mudah diingat saja. Makanya ini dibagi menjadi 5. Ini mudah untuk mengingatnya. Bagian tenggorokan, bagian lisan, bagian lidah, ya, bagian lidah, bagian bibir, bagian rongga, lubang mulut, bagian pangkal hidung dan sebagainya. Ini mudah untuk mengingatnya. Saya kira itu bisa dipahami. Nah ini yang pertama. Dan yang kedua, dan kenapa juga di sini makhorijul huruf, pembagian makhraj tersebut, tempat keluarnya huruf tersebut ini ada 5. Ini juga ada tujuannya. Tujuan yang kedua ini adalah
Setelah kita mengetahui tempat keluarnya huruf tersebut, yang pertama al-jauf, kedua al-halak, lisan, syafatan, al-khayshum. Setelah mengetahui ini agar pembaca atau yang masih mempelajari atau yang mau belajar Al-Quran, atau yang ingin membaca Al-Quran, atau yang ingin membenahi bacaannya, ini maksudnya agar ini bisa memposisikan sesuai tempatnya. Kalau misalkan itu adalah al-jauf, lubang tenggorokan dan mulut, adalah huruf-huruf yang keluarnya itu dari lubang tenggorokan dan mulut, misalkan, itu agar kita memposisikan pada posisinya itu, artinya memposisikan pada al-jauf, lubang tenggorokannya. Jangan sampai kita memfungsikan lisan, lidah, misalkan. Atau memang huruf-huruf tersebut adalah hurufnya ada di bagian syafatain, bibir misalkan. Nah itu kita juga harus memfungsikan bibir, bukan kita memfungsikan tenggorokan. Ini yang dimaksud adanya pembagian tersebut. Jadi setelah kita mengetahui ada al-jauf, ada al-halak, ada al-lisan, syafatain, khayshum, ini dimaksud agar mudah memposisikan huruf tersebut sesuai tempatnya masing-masing, agar tidak celepotan. Artinya cara biasanya kan ada seolah-olah membaca huruf itu mudah, asal-asal ceplos keluar, tapi dia nggak tahu posisinya di mana, sehingga kadang kesulitan sekali untuk membedakan mana shin itu posisinya, mana yang sin, mana yang thin, dan mana juga yang short. Nah, ketika kita sudah mengetahui tempatnya, maka kita mudah untuk memfungsikannya sesuai dengan tempatnya. Misalkan contoh, kita berbicara huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Misalkan ini yang huruf halki, misalkan kita berbicara kho, khi, hu, bah. Ini kan huruf tenggorokan, huruf-huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Ini ya. Kalau memang huruf-huruf itu keluarnya dari tenggorokan, ya. Terus kita memfungsikan bibir, misalkan ya nggak bisa. Paham? Nah ini yang dimaksud pembagian makhorijul huruf ini menjadi 5 ini agar mudah kita memfungsikan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi di sini tidak terjadi kesalahan ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Paham? Bisa ya? Bisa. Makanya kita sekarang fungsikan sesuai tempatnya. Misalkan itu adalah huruf syafatain, bibir, misalkan ada yang di bagian bibir, misalkan kita mim, ma, mi, mu, bab. Ini yang difungsikan itu adalah bibir. Kalau memang bibir yang difungsikan, maka coba kita rasakan bahwa makhraj itu betul-betul makhrajul huruf yang mim misalkan itu betul-betul memang ada di bibir. Kita rasakan ma, mi, mu, bab. Bukan malah kita yang difungsikan itu adalah ada di tenggorokan. Nah, mi, ya nggak bisa. Karena apa? Karena itu posisinya itu adalah di bibir. Makanya kita membaca Al-Quran itu ditekan maksudnya diposisikan pada tempatnya masing-masing. Paham ya? Ini sangat berbahaya. Kalau misalkan kita itu salah menempatkan tempatnya, ini sangat berbahaya sekali sebenarnya, karena terkait juga dengan makna. Ini shad dibilang sin misalkan seperti itu, shin dibilang shad misalkan. Ini kan bahaya sekali. Paham ya? Ini harus teliti. Sudah. Dan yang kedua, ini terkait dengan makhorijul huruf ini. Kenapa di sini makhorijul huruf masih disinggung? Karena kemarin sebenarnya sudah ya. Kenapa di sini disinggung? Karena begini. Sesuai dengan pertemuan yang kemarin, bahwa latar belakang kita ini adalah orang-orang Indonesia. Latar belakang kita ini adalah ya bermacam suku. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Kalimantan, suku Betawi, ada suku Bugis dan sebagainya kan ya. Ini mempunyai ciri khas masing-masing. Logat bahasanya ya, logatnya, cara berbicaranya, intonasinya juga berbeda-beda. Bukan hanya di situ saja, tapi dalam penggunaannya
bahasa yang digunakan itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa daerah sudah. Beda dengan orang Timur Tengah sana, khususnya orang Arab yang di sana. Mulai sejak kecil di sana memang yang digunakan itu adalah memang itu berpakai bahasa Arab. Jadi mulai sejak kecil makhrajnya itu hidup. Makhrajnya mulai sejak kecil itu hidup makhrajnya. Hadza. Jadi hadzalnya memang sejak kecil itu sudah terbiasa bilang hadza. Haknya hidup, ada di mana posisinya itu sudah hidup mulai sejak kecil makhrajnya ada. Lah bagi kita yang nggak pernah berpakai bahasa Arab, yang biasanya kita bahasa kita yang sering kita gunakan, maka ini sangat kesulitan sekali. Kesulitannya bagaimana? Artinya makhraj yang ada dalam diri kita yang kita gunakan setiap hari itu makhrajnya bukan makhraj Arab yang kita gunakan, paham ya? Yang kita gunakan itu, maka G misalkan atau pakai bahasa Madura, ya, J dan sebagainya. Ngapunten, ini kan ini yang digunakan. Kalau ini yang digunakan ini kan makhraj yang digunakan di sini itu kan bukan bahasa Arab, beda ya. Lah untuk itu perlu bagi kita ini melatih, membenahi bacaan kita, terus memperdalam makhorijul huruf kita, posisinya di mana, lebih memahami lagi bagaimana cara mengucapkannya, di mana posisinya, sehingga kita tahu betul posisinya, tempatnya ini di sini, cara mengucapkannya seperti ini. Insya Allah dengan itu kita lambat laun kita akan fasih. Makanya kadang kan terbawa dengan logat, membaca Al-Quran itu terbawa dengan logat misalkan, karena logat misalkan Madura logatnya agak gimana, jadi kadang terbawa logatnya. Kadang karena latar belakangnya Jawa, kadang terbawa anda, dawa, antum, kadang kan terbawa ya. Kalau misalkan Madura anda, dawa, antum, kadang terbawa. Jadi ini ada pengaruhnya juga dari bahasa kita sehari-hari, itu juga ada khasnya masing-masing, itu juga berpengaruh. Makanya kita ketika membaca Al-Quran kita ya harus lepas makhrajnya, ya kita harus memang cocok dengan makhorijul huruf yang memang ada dalam Al-Quran. Paham ya? Sesuai dengan tuntunan tajwid. Saya kira itu bisa dipahami. Ini sekitar pembahasan makhorijul huruf. Bisa ya? Nah, ini fungsi dari pembagian tersebut. Saya kira ini teman-teman bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa? Nah, ini maksudnya agar kita tidak terbawa dengan logat-logat kita yang di masing-masing. Ketika membaca Al-Quran ya kita fokus pada pembahasannya, pada Al-Qurannya, makhorijul hurufnya sesuai dengan tempatnya masing-masing, difungsikan sesuai dengan tempatnya masing-masing, cara membacanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, makhorijul huruf ini adalah pondasi dalam mempelajari ilmu tajwid. Untuk membaca Al-Quran ini adalah pondasinya. Jadi ketika makhorijul hurufnya lemah, kalau yang didahulukan itu hanya irama, misalkannya lagu yang didahulukan, sementara makhorijul hurufnya masih belum betul, sifatul hurufnya dia masih belum mengetahui sama sekali, misalkan makhorijul hurufnya masih belum betul, masih belum tahu, lah ini kesulitan. Malah irama yang didahulukan, kan kadang banyak irama malah didahulukan, iramanya ini didahulukan, irama didahulukan, sementara makhorijul hurufnya masih belum apa-apa, dia masih belum tahu posisinya ini di mana tempatnya, malah dia lebih irama didahulukan. Padahal ini yang tuntunan dalam tajwid itu, ini yang harus didahulukan kita makhorijul hurufnya kita posisikan sesuaikan, dipelajari, setelah itu sifatul huruf tajwidnya, baru kita ini pakai irama. Makanya kadang kesalahan fatal, kadang iramanya, kadang lagunya lebih tidak mengikuti koridor yang ada di tajwid. Seharusnya kan ketika membaca Al-Quran itu seharusnya ya kalau membaca Al-Quran, bukan Al-Quran istilahnya ya, bukan Al-Quran yang harus mengikuti irama kita, nadanya bukan harus ikut nada kita, malah sebaliknya seharusnya irama itu kita sesuaikan dengan Al-Quran, sesuai dengan tuntutan yang ada di tajwid. Contohnya begini, misalkan ya, tidak mempelajari makhorijul huruf dan sifatnya dan umatnya, tidak mempelajari tajwidnya, nah dia hanya tahunya cuma irama. Misalkan membaca begini, irama, kalau irama dia jago, tapi di bidang tajwid, ilmu tajwidnya, makhorijul huruf, sifatnya ini lemah.
Makanya kadang banyak sekali terjadi membaca ini kesalahannya begini, mengikuti nada, ya. Al-Quran harus ikut nada, maka membacanya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seharusnya satu alif alamin. Kenapa? Karena nadanya, iramanya itu panjang, makanya akhirnya diikutkan. Sebab seharusnya nada tersebut, ya, iramanya tersebut harus ikut pada kaidah tajwid. Kalau memang bacaannya satu alif, ya harus satu alif. Berarti yang harus dirubah itu adalah iramanya, nadanya yang harus dirubah. Karena iramanya panjang, maka dipanjangkan. Alamin. Padahal bacanya seharusnya bacanya satu alif, kan seperti itu. Bisa ya? Maka seharusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seharusnya disesuaikan, gitu ya. Bukan malah ikut nadanya, tapi nada irama kita ini harus ikut pada kaidah tajwid, menyesuaikan dengan apa yang ada dalam bacaan Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an ikut irama. Alhamdulillah, misalkan dibaca seperti itu, ini kan ikut nadanya. Ini ikut nadanya, bukan ikut nadanya. Jadi Al-Quran diikutkan pada nadanya. Lah ini kesalahan fatal kayak gini. Paham ya? Kesalahan fatal. Makanya kita ini pentingnya kita mempelajari makhorijul huruf, pentingnya kita mempelajari sifatul huruf, kita pentingnya juga mempelajari ilmu tajwid. Ya ini fungsinya. Jadi jangan mendahulukan iramanya dulu. Nih, jadi pondasi untuk membaca Al-Quran ini kita pelajari dulu makhorijul huruf, pelajari sifatnya, pelajari tajwid. Insyaallah bacaannya meskipun iramanya nggak begitu apik lah, nggak begitu bagus lah, insyaallah bacaannya enak didengarkan oleh orang-orang. Khususnya enak untuk apa ya, didengarkan orang-orang yang memang betul-betul khusyuk dalam memerhatikan bacaan Al-Quran tersebut. Luar biasa kalau memang betul-betul dibenahi bacaannya. Ya mungkin cukup di sini dulu. Saya kira